والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Sekarang kita akan masuki bab yang pertama. Kata beliau di sini babul kalimah, bab seputar kalimah. Perhatikan baik-baik kalimah di sini. Yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Beliau menyebutkan di dalam matannya, shad itu maksudnya matan, shin syarahnya. Nah, shad itu asal, dari asal itu matannya, shin itu syarahnya, penjelasannya. Bisa diatur enggak sebutkan itu ya? Enggak ada tandanya ya? Ada juga. Nah, shad itu maksudnya asal. Itu matannya, shin itu syarahnya. Naam. Kita lihat di situ sebutkan al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat itu adalah sebuah ucapan yang mufrad. Ini kalau cuman kita pahami seperti itu belum bisa dipahami secara sempurna. Nah, tapi harus dijelaskan apa itu qaul, apa itu mufrad. Adapun makna qaul sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali. Qaul adalah al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan makna. Jadi kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna bukan qaul walaupun diucapkan. Paham ya? Qaul adalah al-lafdhu ad-dalu ala ma'nan. Sebuah lafaz yang menunjukkan atas makna. Berarti kalau ada lafaz diucapkan kok enggak menunjukkan makna bukan qaul. Seperti daizun. Daizun balikan dari zaidun, ya enggak? Kalau zaidun jelas qaul dia karena menunjukkan makna orang yang dinamai dengan Zaid. Tapi kalau daizun kebalikannya, maknanya enggak ada. Walaupun antum mengucapkan tetap tidak dikatakan qaul secara ilmu nahwu. Paham ya? Karena tidak menunjukkan makna. Paham? Ayo. Mufradun. Mufrad dalam babul kalimah sudah kita lewati juga berkali-kali. Apa itu? Dalam babul kalimah. Al-mufrad fi babil kalimah. Itu mufrad dalam babul i'rab. Al-mufrad fi babil kalimah. Apa? Al-mufrad dalam bab khabar itu. Al-mufrad fi babil kalimah. Itu dalam bab munada juga. Mufrad dalam babul kalimah. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Nah, sesuatu yang dilafadzkan sekali lafaz, sekali ketukan. Itu namanya mufrad dalam babul kalimah. Nah, Zaidun, qalamun, Muhammadun, Salihun, ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Naam. Setelah kita mengetahui makna kalimat di sini qaulun mufradun, tentunya lebih jelas lagi. Ternyata kalimat itu harus lafadznya menunjukkan makna. Paham ya? Lafadznya menunjukkan makna. Mufradun ya karena dilafadzkan hanya satu saja. Seperti misalkan qalamun, kalimat bukan? Kata dia. Kata, satu kata, ya enggak? Dilafadzkan sekali tok. Qalamun, kitabun, mafhum? Menunjukkan makna enggak? Menunjukkan mana enggak? Qalamun menunjukkan mana enggak? Sesuatu yang dinamai dengan pena. Itulah dinamakan dengan qaul. Oleh karena itu kaidahnya apa? Kullu qaulin lafdzun wa laysa kullu lafdzin qaulan. Ya kan? Kullu qaulin lafdzun wa laysa kullu lafdzin qaulan. Setiap qaul itu pasti lafaz.
Tapi belum tentu setiap lafaz itu qaul. Karena lafaz terbagi menjadi dua. Lafaz yang menunjukkan makna seperti Zaidun, qalamun, Muhammadun, dan lafaz yang tidak menunjukkan makna seperti Daizun, enggak ada maknanya. Mafhum insyaallah ya? Berarti definisi kalimat itu apa? Qaulun mufradun. Apa itu qaul? Al-lafdhu ad-dalu ala ma'nan. Apa itu mufrad? Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Itu dihafal insyaallah ya. Definisi seperti itu dihafal. Naam. Kita lihat faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Bilal Al-Hadrami hafizallahu taala. Disebutkan di situ qaddama ta'rif al-kalimah 'ala al-kalam. Al-muallif mendahulukan definisi kalimah daripada kalam. Ini boleh dibaca dua bacaan. Kalau antum qaddama berarti muallif, kalau quddima ta'riful kalimah 'alal kalam juga bisa. Maksudnya didahulukan definisi kalimat daripada kalam. Kenapa? Li'anha juz'uhu. Karena yang namanya kalimat itu bagian dari kalam. Antum berbicara, mengeluarkan kalam, Zaidun qaimun, ada kalimatnya enggak? Ada kalimatnya enggak? Oleh karena itu kalimat didahulukan. Karena kalam itu tidak tersusun kecuali terdiri dari beberapa kata gitu loh. Paham ya? Nah, oleh karena itu disebutkan di sini muallif mendahulukan definisi kalimat daripada definisi kalam. Kenapa? Li'annaha juz'uh. Karena kalimat itu bagian dari kalam itu sendiri. Antum berbicara, ada kalimatnya enggak? Naam. Oleh karena itu kalimat didahulukan itu loh. Mafhum? Wal juz'u muqaddam 'alal kull. Sedangkan yang namanya bagian itu lebih didahulukan daripada seluruhnya. Sekarang orang bangun masjid. Naam barakallahu fikum, ada tiangnya. Itu enggak mungkin misalkan masjidnya dulu tiangnya terakhir kan itu istilahnya. Karena tiang itu bagian dari masjid. Yang keseluruhan apa? Masjid. Masjid seluruhnya masjid. Tapi tiang bagian dari masjid. Didahulukan tiang dulu baru masjidnya. Apa maksudnya? Itu gambaran global. Jadi al-juz'u muqaddam 'alal kull. Yang namanya bagian itu lebih didahulukan daripada keseluruhan. Bagiannya mana? Kalimat. Seluruhnya apa? Kalam. Mafhum? Nah, li'anal kalama la yatarakkab illa min kalimah. Karena yang namanya kalam itu tidak tersusun kecuali terdiri dari beberapa kata gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau orang cuma berbicara kok enggak keluar kalimatnya, tidak dikatakan berbicara. Naam. Ini termasuk susunan yang bagus ya. Kalau kita lewati di nahwu dulu, di jurumiyah, mutamimah itu biasanya pembahasannya kalam dulu, ya enggak? Baru disebutkan kalam itu terdiri dari beberapa kata. Kalau ini enggak, ini kalimat dulu. Karena kalimat itu bagian dari kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Kan itu. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Wa man qaddamal kalam fali annahu aham. Tapi jangan keliru. Adapun orang yang mendahulukan pembahasan kalam, kalam didefinisikan dulu. Kenapa sebabnya? Fali annahu aham, karena kalam itu lebih penting. Antum berbicara dengan kalimat otomatis mengeluarkan kalam. Jadi kalam itu lebih penting. Kenapa? Idbihi yaqa'ut tafahum wa takhatub. Karena dengan kalam itu terjadi apa? Tafahum, saling memahami, wa takhatub, saling apa? Berbincang-bincang. Saling apa namanya itu? Bercakap. Bercakap-cakap, percakapan itu adanya kalam. Kalau cuma kalimat tok, Zaidun. Enggak ada kan? Qalamun, enggak ada. Tapi orang berbicara dengan kalam tadi itu. Oleh karena itu beliau mengatakan, dan barang siapa yang mendahulukan definisi kalam, itu juga jangan disalahkan ya. Kenapa? Karena itu lebih penting. Karena dengan kalam itulah, dengan pembicaraan itulah terjadi apa? Orang saling memahami dan saling bisa berkomunikasi. Tapi kalau cuma kalimat tok, qalamun gitu tok. Orang paham enggak? Qalamun gitu tok. Enggak paham. Tapi kalau dia misalkan ya akhi, al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Orang paham kan? Naam. Paham salah itu ya? Kita lihat berikutnya. Ungdur syarh faqihi ala qatrin nada. Jadi nanti kalau antum punya uang, punya rezeki, ada di sana syarah qatrin nada bagus sekali. Naam, syarahnya al-faqihi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mutamimah ada dua syarah yang bagus. Syarahnya yang pertama adalah al-kawakib, pernah dengar? Yang kedua ada al-fawaqih. Al-fawaqih itu punya al-faqihi, syarah terhadap mutamimah. Nah, kemudian al-kawakib punya ahdal, syarah terhadap mutamimah juga. Nah, qatrun nada ini ternyata
Al-Imam Al-Faqihi juga punya syarah terhadap Qatrun Nada. Naam. Kemudian berikutnya, perhatikan baik-baik syarahnya itu, tutlaqu al-kalimatu fil lughah 'alal jumali al-mufidah. Ini penting sekali. Kalimat itu, kalimat digunakan di dalam bahasa Arab itu terkadang untuk jumlah yang sudah memberikan faedah. Kalau terjemahan bebasnya, kata, sebuah kata, ucapan kata itu terkadang di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk apa? Kalimat yang sempurna. Contohnya gini, ada orang datang ziarah ustadz atau syekh misalkan. Kemudian ada yang ngasih mukadimah. Alhamdulillah pada hari ini ja'ana al-yaum asy-syekh fulan bin fulan misalkan. Hafizahullah taala. Wa insyaallah sayulqi lakum kalimah. Beliau akan menyampaikan pada kalian kalimat, satu kalimat. Apakah maksudnya kalimat teman qalamun itu tak? Bukan. Satu muhadharah semuanya dari awal sampai akhir itu kalimat. Paham maksudnya itu? Jadi lafaz kalimat terkadang digunakan untuk jumlah mufidah, untuk seluruh kalimat yang dari awal sampai akhir tadi. Paham ya? Seperti itu. Seperti kalimatut tauhid. Apa kalimatut tauhid? La ilaha illallah. Sempurna enggak? Sempurna. Padahal la ilaha illallah terdiri dari beberapa kata gitu, tapi dikatakan kalimat. Paham belum maknanya ini? Mafhum antum? Mafhum? Antum? Ayo, antum paham? Nah. Perhatikan di situ. Qala Asy-Syaikh Abu Bilal hafizahullah taala, karena bagus sekali ta'liqnya. Antum dengarkan aja kalau situ enggak ada. Kata beliau, "Wa hiya la tusta'mal fil lughatil Arab illa kadzalik." Memang di dalam bahasa Arab itu yang namanya kalimat itu enggak digunakan kecuali apa? Untuk sesuatu yang jumlah yang sempurna. Paham ya? Jadi kalau ada orang ngomong, "Insyaallah ustaz ini akan menyampaikan kepada kalian kalimat." Itu bukan kalimat satu qalamun itu enggak. Tapi seluruh muhadharah dari awal sampai akhir dikatakan kalimat. Berarti otomatis kembali ke mana? Jumlah. Jumlah itu kan terjemahan bahasa Indonesianya apa? Kalimat. Paham ya? Jangan sampai bingung ya. Jumlatun bahasa Indonesianya kalimat. Kalimatun bahasa Indonesianya apa? Kata. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, "Wa la yujadu qattu fil kitab was sunnah wa kalamil Arab lafdzul kalimah illa wal muradu bihi al jumlah at-tammah." Masyaallah. Faedah yang sangat bagus ini. Tidak dijumpai sedikit pun di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan di dalam kalamnya orang Arab, lafaz kalimat itu enggak dijumpai lafaz kalimat kecuali apa? Yang diinginkan dengannya adalah al jumlatu at-tammah. Kecuali yang diinginkan adalah kalimat yang sempurna. Jadi ada lafaz, nah misalkan kalimah itu maksudnya adalah apa? Adalah jumlah yang sempurna. Paham ya? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sempurna enggak? Sempurna. Fa katsirun minan nuhat au aktsaruhum, kebanyakan dari ahlun nahwi atau kebanyakan mereka la ya'rifuna dzalik, mereka enggak tahu masalah itu. Syekhul Islam jangan dilawan ya. Syekhul Islam ini walaupun beliau terkenal dalam masalah ilmu agama dan yang lainnya, ilmu nahwunya juga kuat ini. Namanya beliau ini ilmu nahwunya juga kuat. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di sini kebanyakan ahlun nahwi, bayangkan kritikannya ini. Kebanyakan ahlun nahwi mereka enggak tahu masalah ini. Nah, kebanyakan mereka enggak tahu masalah ini. Taunya ya kalimat satu itu tak. Ternyata kalimat itu digunakan untuk jumlah yang sempurna gitu loh. Nah, bal yadunnuna anna istilahahum fi musammal kalimah yanqasimu ila ismin wa fi'lin harfin. Bahkan yang mereka duga atau yang mereka sangka istilah mereka, ya, istilah mereka yang dinamakan dengan kalimah itu terbagi menjadi isim, fi'il, huruf. Huwa lughatul Arab. Inilah bahasa Arab. Padahal apa? Wal fadilu minhum yaqul, na barakallahu fikum, dan yang memiliki keutamaan di antara mereka, maksudnya yang memiliki keutamaan ilmu nahwu tersebut, mengatakan wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kilmah ini bisa dikatakan jamak dari kalimah. Nanti sebutan bawah enggak salah itu ya. Nah, maksudnya yang namanya kalam itu tidak terlepas dari kalimat tersebut, dan kalimat tersebut tidaklah apa? Bisa dipahami kecuali kalau sudah terletak menjadi kalam. Seperti itu. Jadi kalau sudah jadi kalam barulah dipahami. Kalau cuman qalamun, kitabun, zaidun belum dipahami. Tapi kalau sudah jadi kalam baru dipahami. Zaidun fil masjidi,
al-qalamu 'alal maktabi, seperti itu. Wa yaqulun al-arab qad tasta'milul kalimah fil jumlah at-tamah. Dan mereka mengatakan orang Arab, mereka menggunakan lafaz kalimat ini untuk jumlah yang sempurna. Wa tasta'miluha fil mufrad, terkadang juga menggunakannya pada lafaz yang mufrad. Mufrad tadi ingat-ingat ya, ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Qalamun, kitabun, zaidun. Wa hadha ghalatun, ini keliru. La yujad qattu fi kalamil Arab lafdzul kalimah illa lil jumlah tamah. Kritikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan seperti ini keliru. Bahkan tidak dijumpai sedikit pun di dalam kalamnya orang Arab itu lafaz kalimat, kecuali yang diinginkan dengan lafaz kalimat itu adalah jumlah yang sempurna. Wa min a'dhami asbabil ghalat fi fahmi kalamillahi wa rasulih an yansha'a ar-rajulu ala istilahin hadisin. Dan termasuk sebab yang paling besar kekeliruan di dalam memahami ucapan Allah dan Rasulnya, an yansha'a ar-rajulu, seseorang itu memulai ala istilahin haditsin, memulai menggunakan istilah yang baru. Fayuridu an yufassira kalamullah bidzalikal istilah. Kemudian dia ingin menafsirkan ucapan Allah Taala dengan istilah yang baru tersebut. Wa yahmilahu ala tilkal lughah allati i'tadaha. Akhirnya dia membawa istilah yang baru tersebut atau membawa tafsiran tersebut kepada bahasa yang sudah mereka anggap biasa. Jadi terbiasa keliru ya akhirnya keliru. Lahan banyak sekali di Arab sana ya. Kalau yang benar kan abi. Kalau sana itu orang Arab kalau belum belajar bahasa Arab abui. Ya abui, ya abui. Itu bukan berarti lughah tapi keliru. Lahan namanya, lahan. Nah, barakallahu fikum, lahan. Kemudian kita lihat langsung kaqouli ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, ini penyesalan. Penyesalan ketika orang sudah meninggal dunia, nyesal dia ingin kembali ke dunia lagi. Nah, kaqouli ta'ala kalla, sekali lagi tidak mungkin. Innaha kalimatun, itu hanya ucapan. Huwa qailuha, dialah yang mengucapkannya. Padahal kalimat ini satu atau sempurna? Sempurna, kita lihat. Isyaratan ila qaulihi. Ini ada dua harakat itu ya, berarti boleh bahasa isyaratun isyaratan. Punya teman ada berapa harakatnya? Enggak ada harakatnya, na'am labas. Nah, ini kalau isyaratun berarti tilka isyaratun. Paham ya? Tapi kalau isyaratan berarti nam hala kauniha isyaratan ila qauli rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku nanti akan beramal. Niscaya aku akan beramal amalan saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Ini penyesalan enggak? Penyesalan. Padahal lafadznya panjang enggak nih? Dikatakan kalimat itu loh. Paham ya? Dibantahkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali lagi tidak mungkin dia akan kembali ke dunia. Itu hanya ucapan yang dia ucapkan itu. Kalimat yang dia ucapkan, padahal kalimatnya panjang kan? Ini menunjukkan bahwa satu kalimat, lafaz kalimat itu terkadang digunakan untuk apa? Jumlah yang sempurna. Mafhum? Naam. Wa fil istilah 'alal qaul mufrad. Nah, barakallahu fikum, secara istilah adalah maknanya al-qaul mufrad tadi itu. Disebutkan kalau enggak salah tadi ya, setelahnya ya. Antum sudah nyatat enggak masalah. Tapi sebutkan lagi. Nah, barakallahu fikum, makna apa makna al-kalimah nanti sebutkan, al-qaul al-mufrad. Apa itu qaul atau mufrad sebutkan di situ nanti. Nah, maaf insyaallah ya ini ya. Jadi kalimat itu digunakan untuk sesuatu yang jumlah yang sempurna, itu sudah perkara yang masyhur di kalangan orang Arab. Bahkan Syekhul Islam mengatakan kalau hampir semuanya seperti itu. Hampir semuanya yang namanya kalimat walaupun terjemahan bisa kata itu digunakan untuk apa? Jumlah yang sempurna. Jumlah yang sempurna. Yang ayat sudah banyak sekali. Coba kita lihat yang hadis itu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimatnya seorang penyair yang dikenal dengan labid. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu akan apa? Akan sirna dan hancur. Syahidnya di sini apa? Kalimatin qalaha asy-sya'iru. Jadi kalau antum perhatikan baik-baik, ucapan ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, ucapannya panjang itu, terdiri dari beberapa kata, tapi dikatakan kalimat. Seharusnya kan jumlah. Itu tadi. Kalimat terkadang digunakan untuk jumlah yang sempurna. Wal muradu bil qaul, perhatikan, dan yang diinginkan dengan qaul al-lafdud dalu ala makna, lafaz yang menunjukkan atas
makna. Karajulin wa farasin, seperti rajul. Apa itu rajul? Menunjukkan sesuatu yang dinamai dengan seorang lelaki tadi itu. Paham ya? Faras, apa faras? Sesuatu yang dinamai dengan faras, itu kuda. Itu kan berarti menunjukkan apa, lafadznya menunjukkan makna gitu. Nah, itu namanya qaul. Kaidahnya berarti kullu qaulin lafdzun wa laysa kullu lafdzun wa laysa kullu lafdzin qaul. Wa laysa kullu lafdzin qaulan. Nah, sobat laisa, jangan sampai lupa. Wal murad bil lafzi, lafaz, perhatikan lafaz itu ma'ruf. Lafaz itu apa sih? Lafaz as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ini sudah ma'ruf insyaallah ya. Lafaz itu apa? As-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan, baik huruf hijaiyah tersebut menunjukkan makna ka Zaidin am lam yadulla. Ataukah apa, tidak menunjukkan makna ka Daizin. Maklubu Zaidin. Paham ya? Maklubu Zaidin. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau nasab juga boleh enggak? Boleh. Makluba Zaidin. I'rabnya di bawahnya itu ada. Ya, Masya Allah ya, Syekh Fulan nyebutkan itu. Kalau antum bilang maklubu Zaidin bisa, makluba Zaidin bisa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kitab ini insyaallah bisa dikatakan yang untuk saat ini yang paling bagus ini, sudah kitab ini. Syarah Qatrun Nada yang paling bagus. Jadi kalau punya rezeki beli 2 jilid enggak sampai 1 juta. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, labas. Kita lihat dulu, tapi enggak masalah, yang penting bisa mengikuti di situ. Jadi lafaz itu umum sifatnya, lafaz itu ada yang menunjukkan makna yaitu qaul, ada yang tidak menunjukkan makna, itu lafaz, semata-mata lafaz saja. Seperti Daiz, maqlub Zaidin, kebalikan dari Zaid. Wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafdzun, kaidahnya tadi. Dan sungguh telah nampak bahwa setiap qaul itu lafaz. Ya enggak? Setiap qaul lafaz bukan? Lafaz. Karena qaul itu memang harus dilafadzkan, hanya saja lafadznya menunjukkan apa? Makna. Itu qaul. Wala yan'aqis, dan tidak sebaliknya. Berarti apa? Berarti apa maknanya? Dan tidak sebaliknya berarti apa? Nah, walaysa kullu lafdzin qaulan. Paham ya? Tidak setiap lafaz itu qaul, karena ada lafaz yang tidak menunjukkan makna. Mafhum? Ya, na'am. Barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi, wal murad bil mufrad. Mufrad dalam bab ini tentunya yang beliau sebutkan sini dengan definisi yang beliau sebutkan beda dengan definisi yang kami sebutkan dan sudah kita lewati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun enggak masalah, hampir mirip. Hampir mirip karena enggak jauh beda. Kita lihat. Wal murad bil mufrad, yang diinginkan dengan mufrad di sini adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Perhatikan baik-baik ini. Yang diinginkan dengan mufrad di sini adalah apa? Adalah sesuatu yang bagiannya itu tidak menunjukkan atas bagian maknanya yang lain. Paham ya? Nah, contohnya Zaidun. Nanti Anda jelaskan nanti. Ma la yadullu juz'uhu, sesuatu yang bagiannya itu tidak menunjukkan ala juz'i ma'na, tidak menunjukkan bagian maknanya. Maksudnya bagaimana? Wa dzalika nahu Zaidun. Sekarang Zaidun mufrad enggak? Mufrad. Bagian Zaid apa saja? Zaid, ya, dal. Zaid ini menunjukkan makna enggak? Enggak. Ya menunjukkan makna enggak? Enggak. Dal menunjukkan makna enggak? Nah, itu maksudnya. Maksudnya mufrad itu adalah apa? Sesuatu yang bagian dari mufrad tersebut tidak menunjukkan makna atas bagian yang lainnya. Nah, mau dipisah-pisah kan enggak bisa. Rajulun. Rajulun mufrad enggak? Mufrad. Bagian rajulun ra, jim, lam. Saling menunjukkan makna enggak itu? Ra menunjukkan makna enggak? Enggak. Itu namanya mufrad. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Sesuatu yang apa? Bagiannya itu tidak menunjukkan atas makna terhadap sebagian yang lainnya. Paham maksudnya? Wa dzalika nahu Zaidun fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya' wad dal. Maka sesungguhnya bagian-bagian Zaidun seperti zai wal ya' wad dal, idza ufridat, jika disendirikan, paham disendirikan ya? Dipisahkan itu zai sendiri, ya sendiri, dal sendiri, la tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaih. Tidak menunjukkan sedikit pun, nah, tidak menunjukkan sedikit pun seperti yang ditunjukkan oleh Zaid kalau sempurna. Paham belum? Paham belum? Jadi Zaidun, bagian dari lafaz Zaid itu za, ya, dal. Ini kalau dilepaskan per individu, za sendiri, ya sendiri, dal sendiri, ini tidak menunjukkan makna sama sekali. Berbeda kalau tergabung Zaidun. Mafhum? Naam.
Itu memahami lafaz itu ya. Bi khilafi qaulika ghulamu Zaid, beda sekarang dengan ucapanmu apa? Ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Kenapa kok beda? Karena ghulamu Zaidin berapa kata? Ghulamu Zaidin berapa kata? 2 kata. Kalau 2 kata jelas menunjukkan makna masing-masing. Ghulam sendiri, Zaid sendiri kan 2 kata. Kita lihat. Fa inna kullan min juz'ai wa huma al-ghulam wa Zaid. Maka sesungguhnya masing-masing dari 2 bagian itu, yaitu ghulam dan Zaid, dalun ala juz'i ma'na, menunjukkan atas sebagian maknanya. Ya enggak? Zaid maknanya orang yang dinamai dengan Zaid. Ghulam sesuatu atau orang yang dikenal dengan ghulam, yaitu budak atau anak kecilan itu. Nah, fa hadza yusamma murakkaban la mufradan. Yang seperti ini dinamakan murakkab bukan mufrad. Paham belum? Ma yutalaffadhu bihi marratan wahidah, itu juga definisi mufrad. Ini namanya murakkab, ghulamu Zaidin. Murakkab tarkib apa? Ghulamu Zaidin itu murakkab, tapi murakkab tarkib apa? Murakkab tarkib apa? Idhafi. Mudhafun mudhafun ilaih. Mudhaf artinya yang menyandari. Yang menyandari, mudhaf ilaih? Yang disandari. Ya, yang tepat aja ya. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham ya? Ya sebenarnya terserah yang antum pahami apa yang jelas. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ini tarkibnya tarkib idhafi namanya. Karena tarkib macam-macam, ada tarkib adadi, tarkib idhafi, tarkib mazdi, tarkib apa lagi? Tarkib isnadi. Nanti akan kita lewati insyaallah. Insyaallah paham ya? Ada berikutnya kan agak rumit, bukan sulit teman, rumit. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.